tidak rasional. Baik itu perjalanan BBI. Terus bergerak terus. Ulama bergerak. Kami meyakini bahwa ini kuncinya di mana? Polemik ini dari awal polemik, sayalah orang pertama yang mendampingi BBI. Jadi nggak ada satu orang lain pun yang berhadapan dengan adik-adik santri saya, berhadapan dengan pemerintah saya, berhadapan dengan siapapun. Dan saya selalu iya untuk menjelaskan ini karena kita bicara tentang legalitas dan kebenaran saja. Saya juga Islam, saya juga tahu persis bahwa minuman itu dilarang, ya kan? Kita bekerja apakah kemudian bisa memilih pekerjaan yang kemudian sesuai dengan keyakinan kita? Tidak bisa juga, peluangnya yang ada. Catatan buat adik-adik, PT BBI itu ada 230 orang dan 95% warga lokal. Warga Cikande, Desa Namboude bisnis itu bisa dicek langsung. Karena rekrutmen karyawan kita diserahkan kepada kepala desa. Yang 5% tenaga ahli saja yang memang kita butuhkan, kaitannya dengan farmasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Dari 230 yang ada, catatan kami, karena saya sekali lagi membedah semua polemik ini, 38 orang lulusan santri, lulusan pondok yang bekerja di sana, yang hari-hari membantu kami juga untuk ya sholat apa bersama dan sebagainya. Dari 38 orang tuanya yang bekerja dan lulusan pondok, sekarang ada 80 lebih anaknya yang mondok. Kalau kita bicara kearifan lokal tadi, kota kita ini 100 kiai dan 1000 santri gitu. 1000 santri 1 juta kiai atau ya 1000 kiai 1 juta santri gitu kan. Betul. Buktinya gitu. Terus adik-adik kita yang mondok ini apakah kemudian salah ketika orang tuanya harus bekerja di pabrik yang notabene kita yakinin haram? Pilihannya diberi enggak? Kalau boleh milih terhadap keyakinan, saya juga nggak pengen kerja di situ. Hidup, ya kan, bisa menghidupi atau apa yang harus kita lakukan, itu pilihan. Tapi menurut kami sekali lagi, ya idealnya tadi, biarkan saja investasinya, tapi penegakan aturannya yang dimaksimalkan. Rombongan adik kita santri terakhir yang datang itu cukup realistis. Kita membuat satu MOU yang akhirnya ketika mereka demo, saya bisa terima sebagai audien. Kita membuat MOU penegakan aturan. Jadi kalau mereka menemukan toko atau warung yang menjual miras, dia akan melaporkan ke kami. Dan MOU ini diketahui oleh Satpol PP sebagai penegak perda tadi, yang harus menindaklanjuti itu. Kalau nggak ada biaya, kami yang membiayai. Kesepakatannya gitu. Silakan, tapi tegakkan itu. Dan ya tidak pandang bulu, tidak milih. Yang ditegakkan, yang dirapikan hanya kawa-kawa aja gitu saja. Ada produk kami saja, produk lain boleh gitu. Itu kan diskriminatif namanya. Itu yang terjadi. Jadi kalau hari ini kita menemukan, kami dari PT BBI ini, saya sampaikan kepada rekan-rekan, kami mau hari ini kami ingin berhidup saat ini kepada adik-adik kita semua. Kami masih punya harapan. Karena di PT BBI saat ini yang terpikir hanya kapan bisa memindahkan pabrik ini dengan cepat karena tekanan yang demikian luar biasa. Pemerintah daerah sudah mengirim surat kepada kementerian, bupati karena ditekan terus oleh para ulama, mengirim surat untuk meninjau kembali izin kita. Jadi nggak ada lagi isu mau demo mau apa, kami udah nggak peduli. Ya kan, kita sudah dieksekusi kasarnya. Tinggal kemudian keputusan kementeriannya apa? Mereka sudah menurunkan juga inspektorat untuk mengkaji, ya kan? Mau apa lagi? Sebetulnya kalau ini kemudian bisa ditegakkan, kami penyumbang pajak cukai tertinggi di Kabupaten Serang, apalagi Provinsi Banten pada khususnya. Saya tiap tahun dapat award pajak atas nama BBI. Buat apa juga itu? Plakatnya kita pasang baik-baik sana. Kalau diizinkan pimpinan saya bakar itu plakat. Iya. Sama juga saya, ya kita bicara kebanggaan buat apa gitu. Kalau ternyata ya itu tidak berpihak apapun untuk itu. Saya pribadi, mohon maaf ini biar agak ada balancing kaitannya dengan kebanggaan tadi.
Saya Purnawirawan, ya. Saya dinas terakhir di pengamanan Presiden. Sebelumnya saya di Satuan Marinir sebelumnya, dan penugasannya sudah nggak keukur untuk kategori kebanggaan. Penugasan di dalam negeri hampir semua konflik saya ada. Penugasan luar negeri Satgas Garuda beberapa kali kan gitu. Penghargaan semuanya ada. Tapi pada saat tertentu, mohon maaf nih, pada saat tertentu semua piagam penghargaan, lencana dan sebagainya itu, tanda jasa dari PBB dan sebagainya terpasang baik di ruang tamu. Gak ada satupun yang bisa biar pinjam BRI. Gak ada, kita mengutang BRI aja gak bisa. Itu lencana-lencana gak berlaku. Jadi ketika anak ini membutuhkan sepeda saja gak kebeli. Karena kebanggaan saya yang berlebihan. Sama, saya bicara sama pimpinan BPI, kita bangga bisa menyumbangkan pajak terbesar gitu. Tapi buat apa kebanggaan itu? Hari ini kan gak ada satupun berpihak ke kita. Satupun gak ada. Saya diundang siapapun menyampaikan hal sama, ya sama aja. Gak ada keterpihakan yang balancing saja. Berita saja yang balance, gak ada. Akhirnya saya dengan kemampuan yang saya miliki, saya mencoba mengurai. Dan ini fakta ya, sekali lagi fakta buat adik-adik kita. Pada akhirnya saya menemukan bahwa kepentingan penutupan BBI itu adalah bisnis oriented. Bukan kearifan lokal dan bukan atas nama agama. Hari ini saya sampaikan, pertama kali yang menginspirasi ini, yang menjalankan kegiatan ini, ada beberapa ulama yang memang dibayar. Yang isinya adalah menutup BBI dan